Nah, kalau kayak konteks kayak hari ini, kira-kira gimana sih kita caranya bisa mendengarkan kayak suara-suara Tuhan gitu, atau misalkan bentuk pertobatan gitu loh? Karena kalau Saus kan mungkin ceritakannya langsung ya gitu ya Pak. Iya. Kalau zaman dulu langsung, kalau saat ini nih Iya, Pak, suara Tuhan tuh kita dengar melalui apa sih? Iya. Tadi konteks sebagai pertobatan hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga Katolik, terutama umat Santa Helena konteksnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk pertobatan? Oke. Hai umat Santa Helena, balik lagi di pojok Santa Helena. Dan gak kerasa minggu ini sudah masuk ke pertemuan keempat APP ya Bu Eva ya. Nggak terasa banget ya. Iya, kayaknya udah yang keempat aja. Betul, kayak kemarin kita baru bahas yang pertama kedua, ternyata udah tiba-tiba penghujung APP ya. Temanya apa sih yang keempat ini Bu Eva? Kalau nggak salah ya, Bener kalau nggak salah tuh. yang keempat itu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pintar nggak gua? Widih, contekannya ada di sini soalnya. Jangan Jadi solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul. Ya, kalau yang pertama kita ada berbahas soal pertobatan hati. Yang kedua itu soal pertobatan yang membawa dampak. Yang ketiga itu tentang coba ingat-ingat. kesehatan mental spiritualitas. Betul. Nah, yang keempat ini sungguh-sungguh luar biasa dan agak berat kayaknya ya, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul, sebagai orang Katolik nih, Betul. mesti paham juga tuh apa sih tema keempat nih, biar kita kulik di podcast kita yang keempat ini, kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita juga hari ini bersama dengan dua narasumber yang orang-orang hebat ya. Oh, paham banget ini hal-hal seperti ini pastinya. Ada Pak Effendi Turnip sebagai dari seksi KKS siapa ya? Selamat siang. Siang. Selamat siang. Dan ada Pak Jeffrey Sembiring atau J Sembiring gitu biar keren ya Pak. Pak Sembiring. Dari seksi HAK atau hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, mumpung nih ada langsung ketua seksinya KKS. Ya langsung kita tahu dong Pak, ini maksudnya tema APP keempat apa sih Pak? Soalnya berat banget kayaknya terkait dengan solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Terima kasih Pak Putra, terima kasih Mbak Eva. Ya memang tema keempat ini, tema besarnya adalah mengubah diri, mengubah bangsa ya. Dalam kaitan untuk bisa mengubah diri terlebih dahulu, baru nanti bisa dari diri pribadi itulah bisa sampai ke level yang lebih tinggi, sampai kepada mengubah bangsa. Dan subtemanya adalah itu kita membahas mengenai solidaritas dan subsidiaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Ya. Berat banget bahasannya. Apalagi kita abis ini ya mengalami pemilu udah selesai. Oh iya, benar. Itu benar-benar pengalaman kita nih bisa Itu digali lagi. bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Milih nggak? Oh, Apa milih. golput? Oh ya milih dong. Golput golongan putra. Iya ya. Aduh. Terus kalau terkait hubungannya dengan kita dengan bacaannya yang di APP itu gimana sih Pak? Oke. Untuk bacaan pada pertemuan APP yang keempat ini itu diambil dari kitab sucinya, itu dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 19 ayat. Itu judul perikopnya adalah Saulus bertobat ya. Oh. Itu seperti kita ketahui ya, bahwasanya setelah Yesus bangkit, itu memang para rasul yang 12 rasul atau tinggal 11 lagi saat itu karena tidak ada Yudas, itu memang mereka luar biasa sekali untuk mewartakan kabar sukacita, kabar kebangkitan, kemenangan daripada Yesus Kristus. Sehingga mereka betul-betul all out untuk mewartakan itu. Tapi pada waktu Yesus mewartakan kabar sukacita dalam usianya yang ke 30 sampai 33 tahun itu, selama 3 tahun sekitarnya, di saat itu memang ada orang yang sangat cerdas bangsa Yahudi yang memang dia itu belajar untuk mendalami agama Yahudi itu yang sangat-sangat fanatis. Dialah bernama Saulus ya. Jadi Saulus ini karena luar biasa pemahamannya mengenai agama Yahudi, begitu dia tahu ada satu ajaran baru yang pengikutnya sangat-sangat luar biasa banget, yaitu dikatakan pengikut jalan Tuhan, dia langsung dengan kondisi yang dia ketahui bahwasanya ajaran dia yang paling benar,
sehingga dia meminta kepada imam besar pada waktu itu untuk mendapatkan satu surat kuasa untuk bisa menjalankan tugasnya memberantas itu orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu. Akhirnya itu dipenuhi oleh imam besar, imam kepala itu. Karena memang dalam pemahaman dia yang paling benar adalah ya agama Yahudi. Karena memang dia disekolahkan pada waktu itu ya, dan orangnya cukup cerdas sekali. Akhirnya itu dipenuhi, kemudian dia pergi bersama dengan para pengikutnya untuk pergi ke Damsyik. Karena pada waktu itu pemberitaan mengenai jalan Tuhan itu yang sangat-sangat gencar diberitakan itu memang adanya di sana, di Damsyik. Namun Putra dan juga Eva serta rekan sekalian, apa yang terjadi pada waktu mereka dalam perjalanan ke Damsyik ya, itu dalam perjalanan ke Damsyik itu mereka dicegat, tanda kutip ya, dicegat oleh suatu cahaya yang sangat-sangat terang sekali, cahaya yang bersinar luar biasa cerahnya, terangnya, dan cahaya itu bukan sekedar cahaya memancar gitu aja. Cahaya itu mengelilingi atau mengitari Saulus pada waktu itu beserta dengan rombongannya. Akhirnya Saulus juga beserta rombongannya itu langsung rebah ke tanah, kemudian tersungkur, kemudian mereka mendengar suara berkata, pada waktu mereka mendengar itu, suara berkata, Saulus langsung bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan dikatakan. Kemudian suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kata si suara itu, suara dari Tuhan Yesus itu. Ternyata memang suara itu membuat si Saulus itu rebah ke tanah, tersungkur, dan akhirnya dia coba mendengar apa yang dimaksudkan oleh suara itu. Ya, kemudian dia rebah ke tanah, akhirnya suara itu langsung mengatakan bahwasanya apa yang engkau lakukan saat ini itu adalah engkau perbuat tentunya kepada orang yang kecil, lemah, orang yang ingin tahu mengenai jalanku, itulah berarti engkau juga melakukan itu terhadap aku. Akulah dia, Yesus yang kau aniaya, kata suara itu. Kemudian Saulus langsung pada waktu itu beserta dengan rombongannya juga mendengar suara itu. Semuanya rombongannya mendengar suara itu sehingga mereka tahu. Akhirnya suara itu berkata, Saulus, lanjutkanlah perjalananmu ke kota Damsyik. Nanti akan saya tunjukkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan di sana. Dengan mendengar suara itu, kemudian suara itu selesai, kemudian cahaya tadi hilang, kemudian akhirnya Saulus coba bangkit daripada yang tadi tersungkur rebah ke tanah, dan pada waktu itu yang dialami oleh Saulus, dia tidak dapat melihat. Buta ya Pak ya? Dia buta pada waktu itu. Sehingga dia tetap, karena pesan suara itu, lanjutkan tetap jalan masuk ke dalam kota Damsyik atau kota Damaskus. Dia tetap melanjutkannya namun tidak bisa melihat. Kemudian dikatakan bahwa nanti kamu di sana akan ketemu dengan seseorang yang bernama Ananias. Dikatakan di suara itu. Akhirnya karena rombongan juga mendengarkan suara itu, akhirnya mereka tetap pergi ke kota Damsyik itu. Kemudian masuk mereka di sana. Kemudian pesan satu lagi yang dikatakan di samping di sini tadi perihal mengenai Saulus, tentunya ada tokoh yang cukup penting juga, yang Ananias itu. Kemudian Ananias ditugaskan oleh Yesus juga untuk pergi ke jalan lurus, dikatakan jalan lurus tempat di mana nanti si Saulus ini berada, di salah satu rumah seorang yang bernama Yudas ya pada waktu itu ya. Kemudian Ananias pada waktu mendapat penglihatan daripada Yesus, ya dia tentunya komplain, ya saya akan kemana? Apa yang akan saya lakukan? Dikatakan Ananias. Kemudian Yesus berkata, nanti kamu akan ketemu di sana seorang bernama Saulus. Dia sekarang sedang buta. Coba kamu jamah dia, berkati dia supaya matanya bisa melihat kembali. Tentunya Ananias juga itu sudah mendengar siapa ini si Saulus ini. Begitu dia, si Saulus yang sangat onar, yang sangat beringas membantai pengikut jalan Tuhan. Kok saya disuruh untuk
membuat dia sembuh dari kebutaannya. Tentunya ya sebagai manusia dia akan takut juga, berat juga ya. takut juga ya. Dia takut juga mungkin ya. Iya. Ya itu memang mengingatkan kita juga itu bagaimana pada waktu Yunus juga Tepor ya. Betul. Disuruh ke suatu tempat untuk mengabarkan kabar ya. Oh enggak mau dia. Tapi dalam kondisi ini disitulah ketaatan daripada Ananias diuji. Dia diuji ketaatannya. Akhirnya karena Yesus juga berkata kepadanya penekanannya, Ananias, kamu harus lakukan itu karena orang yang akan engkau temukan nanti ini, dialah nanti akan menjadi alatku, menjadi alatku untuk mewartakan kabar sukacita ke seluruh bangsa-bangsa Yahudi, bangsa lain, dan juga kepada raja-raja Israel. Dikatakan demikian. Akhirnya Ananias dengan berat hati dia mau juga untuk menjalankan tugas itu. Akhirnya dia ketemu dengan Saulus dan dengan segala mungkin walaupun ada kecewaannya, namun karena dia seorang yang taat kepada Yesus, dia akhirnya menjalankan tugasnya. Dia menjamah Saulus, memberkatinya, dan dengan penuh Roh Kudus akhirnya Saulus bisa melihat kembali. Saulus saking dianya itu memang taat dan fanatik di agama, pada waktu 3 hari dia buta, dia betul-betul 3 hari itu tidak makan tidak minum. Puasa juga ya. Karena dia itu memang tahu kalau meminta sesuatu itu harus betul-betul dengan kesungguhan, itu nanti akan dikabulkan. Itu yang terjadi pada si Saulus ini. Dia lakukan itu, akhirnya itu terkabul apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan. Dan dia mengingat pesan Yesus, dan pada saat itu juga dia langsung dibaptis oleh Ananias itu. Dan karena dia sudah dicurahkan Roh Kudus, dia tadinya puasa 3 hari 3 malam, akhirnya setelah dia makan dan minum dia kembali segar lagi dianya. Jadi kisahnya seperti itu, Putra dan Eva. Dalam artian dalam kisah ini ada 2 sosok yang dijamu oleh Yesus. Yang pertama adalah pertobatan Saulus itu, kemudian yang kedua ketaatan Ananias. Untuk menjalankan perintah yang disampaikan oleh Yesus dengan berbagai keberatan yang dialaminya. Kira-kira seputar di situ apanya untuk bacaan kitab sucinya di pertemuan APP yang keempat ini. Menarik banget loh Pak Effendi. Saya baca kan baca bosan ya begitu. Tapi begitu dibacakan ulang dengan Pak Effendi dengan cara beliau, dengan gayanya, saya lebih bisa membayangkan gitu. Oh iya, kemarin yang saya baca tuh segitu panjangnya, panjang banget tuh Pak, Kisah Para Rasul. Bacaan kita tuh 19 ayat, tapi disampaikan dengan baik, storytelling kayaknya keren. Jadi membaca kitab suci jadi satu hal yang menyenangkan. Iya betul. Iya. Tapi Pak, menarik tadi ada 2 tokoh, bahwa ada Saulus, ada Ananias. Ya, ada Ananias. Saulus itu nama-lama ya akhirnya berubah jadi Paulus. Ya. Nah, habis itu ada Ananias. Nah, kalau kita mau coba tarik ke konteks kita punya tema hari ini, kehidupan berbangsa dan bernegara, kira-kira apa sih korelasinya antara kisah atau bacaan ini terhadap tema yang ada di pertemuan keempat ini, Pak? Ya tentunya memang satu hal supaya bangsa dan negara itu bisa maju, tentunya memang pelaku daripada suatu negara itu memang harus mengalami suatu perubahan ya. Perubahan itu akan bisa tercapai kalau ada pertobatan. Pertobatan terlebih dahulu. Kata kuncinya pertobatan. Maka dalam bacaan kitab suci juga itu perikop yang diangkat adalah seorang yang mau mewartakan kabar ke seluruh bangsa tadi, dia harus bertobat dulu. Siapa yang dipilih? Perjumpaan siapa yang disampaikan oleh Tuhan dalam hal ini? Dia berjumpa langsung dengan si Saulus. Maka Saulus itu harus bertobat terlebih dahulu, kemudian dibaptis, kemudian dia sebagai pribadi, Saulus seorang pribadi, dia bisa mengubah dirinya, akhirnya dia bisa mengubah bangsa gitu. Pertobatan kata kuncinya gitu. Kuncinya dari jadi pertobatan diri seorang Saulus itu bisa dampak terhadap bangsanya dia pada saat itu ya Pak ya. Pewartaan. Cuman kalau kita ceritanya Saulus kan kayaknya ekstrim banget gitu ya. Lagi jalan ke Damsyik gitu kan, terus tiba-tiba ada suara Tuhan terus tiba buta gitu. Kalau kita misalnya kayak lagi mau jalan kemana ke gereja tiba-tiba itu serem juga ya Pak. Nah kalau kayak konteks kayak hari ini, kira-kira gimana sih kita caranya bisa mendengarkan
kayak suara-suara Tuhan gitu atau misalkan bentuk pertobatan gitu loh. Karena kalau Saulus kan mungkin ceritakannya langsung ya gitu ya Pak. Iya. Kalau zaman dulu langsung, kalau saat ini nih Pak, suara Tuhan tuh kita dengar melalui apa sih? Ya, kalau saya memang kalau suara Tuhan menurut saya memang untuk saat sekarang ini sangat sulit ya untuk kita dapatkan. Tapi paling tidak kita ketahui bahwasanya Allah Tritunggal ya, ada Trinitas ya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Jadi saat sekarang ini memang paling yang kita itu adalah yang lebih bisa mendengarkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus ya, itu Allah Tritunggal dan salah satu Roh Kudus ya. Bagaimana kita bisa mendengarkan itu? Itu biasanya memang dari sononya kita juga sudah dianugerahi oleh Allah Bapa dalam kisah penciptaan kita, bahwasanya bait tubuh kita ini adalah bait Allah. Sehingga roh itu sudah ada sebetulnya dalam kita. Jadi kalau saya pribadi, kalau menanggapi yang namanya suara Tuhan atau Roh Kudus itu biasanya pada waktu sesuatu itu saya dengar, kemudian detak jantung saya ini nggak kompromi lagi gitu. Nggak kompromi lagi, kayak itu kencang banget. Lakukan itu. Itu berarti bagi saya suara Roh Kudus. Tanda-tanda di situ. Kayak hati nurani ya, Pak. Hati nurani. Sehingga suatu waktu pada waktu saya tidak begitu melihat di kondisi depan, ada seorang yang memang ya sangat prihatin, perlu kita perhatikan. Namun saya lewat saja begitu. Ini nggak bisa kompromi. Kamu harus balik, kamu perhatikan dia. Akhirnya saya nggak bisa, saya harus putar balik gitu. Akhirnya saya beri sesuatu sama orang yang tadi itu dari sini, baru saya tenang gitu. Jadi yang saya alami memang seperti begitu. Ya, memang saat sekarang ini seperti mengharapkan seperti Saulus, saya ngeri juga kalau saya sempat bukan nanti kan. Tuhan ngomong langsung. Makanya kan kalau nggak salah tuh, saya memang orang yang tidak rajin baca ya, saya mohon maaf gitu ya Pak. Tapi rajin baca itu, tapi ada beberapa kayak kalau nggak salah tuh yang di mana Yesus hadir tuh ketika di penjara, terus yang ketika ketelanjang dan segala macam itu mungkin bentuk-bentuk kayak kayak suatu artinya ketika kita melihat teman-teman atau LKMTD ya kalau nggak salah. Nah, di situ ketika kita tergerak hatinya untuk mau membantu dan segala macam, itu bentuk kita mendengar juga suara Tuhan bahwa ini saya hadir loh gitu loh. Itulah tadi yang apa? Siapakah engkau Tuhan, kata Saulus? Akulah dia, Yesus yang kau aniaya. Mana bisa saya menganiaya Yesus? Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah bangkit. Tapi karena dilakukan Saulus kepada pengikut jalan Tuhan tadi, pengikut jalan Tuhan itu berarti orang-orang yang betul-betul mau mencari kebenaran itu tadi. Itu berarti orang-orang yang seperti apa dia aja? Termasuk pasti dia itu orang yang kecil, lemah, miskin, tersisih, kemudian difabel ya. Itulah orang sebetulnya yang mencari. Tapi itulah yang dianiaya sama si Saulus tadi, yang akan diberangus lagi gitu ya. Sangat-sangat frontalnya gitu. Makanya Yesus berkata, akulah dia yang engkau aniaya. Ya artinya itulah tadi yang Putra bilang. Itu Yesus itu terdapat bagi orang-orang yang pada saat kapan saya bisa berbuat terhadap Tuhan? Ya pada saat melihat orang yang kelaparan, kemiskinan, telanjang tadi dalam penjara, dan seterusnya gitu. Makanya itu berarti konsep subsidiaritas ya kepada yang lemah. Saya kira sebenarnya sama aja kita juga dengan hadir dengan Allahnya sendiri seperti itu. Betul ya Bu Eva? Betul. Kalau Pak Effendi kan tadi merasanya kalau panggilan Tuhan saat ini ya. Betul. Nah, kalau Putra gimana sih cara mendengar suara Tuhan, kesaksiannya itu seperti apa di saat sekarang? Kalau aku sih kayak itu tadi Bu, ketika ketemu memang orang-orang yang tadi sedang membutuhkan seperti itu, terus kayak ada hati nurani terberat, kayak merasa kalau aku pribadi sih kayak gitu. Sama ketika ada dihadapkan, kadang tuh kita dihadapkan pada satu pilihan yang sulit, kadang ketika satu masalah gitu, di saat kita berdoa terus ada dengar suara hati gitu. Itu sih menurutku suara hati itu yang situ Tuhan hadir menggait kita kadang kan. Kalau menurut aku sih, kalau Bu Eva gimana? Iya, hati nurani itu akan timbul kalau kita rajin dekat sama Tuhan, berdoa, baca kitab suci pun. Baca kitab suci doa tiap hari. Nah itu. Kalau balik ke sekolah minggu. Tapi itu benar lagunya betul loh, seperti itu, kesaksian seperti itu yang. Iya, itu benar yang Eva bilang tadi ya. Makanya itu
pujangga kita juga seperti Santo Hieronymus itu berkata ya, itu kalau tidak kita membaca kitab suci itu kita tidak mengenal Tuhan gitu, tidak mengenal Kristus. Itu memang ya statement-statement yang sangat-sangat punya dasar yang sangat kuat itu. Jadi kalau ada seorang santo yang mengatakan seperti itu berarti ya sudah harus taat banget lah kita. Saya terhadap santo yang saya sangat ikutin banget itu santo yang mengeluarkan ora et labora itu gitu. Makanya kalau saya selalu dalam WhatsApp atau apa gitu saya pasti tutup dengan ora et labora. Kekuatan kita saja nggak mungkin lah. Betul. Ya. Yang kita lihat di sini hanya dinding ini aja, di luar sana anak kita nggak tahu. Bagaimana kita biar bisa membuat hati kita damai tentram itu? Kita bawakan dia dalam ora et labora tadi, kita doakan, tetap kita ingatin, tapi kita doakan juga. Kira-kira seperti begitu ya. Setuju. Luar biasa, mantap. Penjelasannya luar biasa. Betul. Nah tadi kan bicara konteks dari biblis. Alkitab ya. Nah nggak lengkap juga rasanya kalau bicara soal kehidupan berbangsa dan bangsa negara itu dengan aksi nyatanya. Nah tentu ini kita kedatangan salah satu narasumber yang cukup ahli di bidangnya kalau bisa gitu ya. Betul. Dari Pak J. Sembiring, dari hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Karena kalau bicara kemasyarakatan pasti ada hubungannya sama berbangsa dan negara nih harusnya. Gitu. Ya. Tapi sebelum itu Pak, HAK itu sendiri itu apa sih Pak? Ya, saya bisa jelaskan sedikit. HK itu dibentuk dan atau dibuat untuk menjembatani hubungan antar umat dengan masyarakat luar. Ini yang pekerjaan pertamanya, yang awalnya itu begitu. Dalam pelaksanaannya itu bertugas melaksanakan reksa pastoral kepada kaum awam, baik secara perorangan maupun secara komunitas. Itu berdialog, bekerja sama secara bijaksana dan penuh kasih dengan dasar kita itu sendiri membawa Injil kita. Jadi semangat Injil yang kita bawa ke tengah berhubungan dengan masyarakat lain itu patokan kami sebagai HK. Oke. Luar biasa Pak. Tapi kalau misalkan kita bicara dengan tadi konteks sebagai perdebatan hati dalam kehidupan bangsa dan bernegara, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai warga Katolik, terutama umat Santa Helena konteksnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bentuk pertobatan? Oke. Saya baca satu nats, yaitu di mana Yesus dan para pengikutnya menunjukkan solidaritas kepada dunia. Dia bilang, saya berdoa agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Anda dan saya. Jadi kita dalam bekerja dalam HK tidak memandang bahwa itu harus Katolik, ya, harus ada agama ini, tidak. Kita lintas agama dan kita bersatu karena kita adalah satu. Itu dasar kami di lapangan. Jadi kita saling mengasihi, saling berbagi, ya saling tukar pikiran lah. Untuk hal-hal yang intelektual dan aktual pada saat ini gitu. Itu yang utama di lapangan. Kalau bentuk kegiatan sendiri Pak, untuk dari HK sendiri yang dilakukan sejauh ini apa aja? Oke. Banyak hal yang biasanya kami program setiap tahunnya dan itu biasa didaftarkan di paroki. Di antaranya itu karena ini hubungan masyarakatan dan keagamaan. Tentu target kita yang pertama adalah agama di luar Katolik. Nah, itu ada biasanya kita lakukan itu adalah kunjungan ke rumah ibadat orang lain atau pemimpin agama lain. Contohnya ke Hindu biasanya kita ke Pura Jaya, ya, atau pura yang ada di Kabupaten Tangerang sendiri. Kemudian ya dengan Buddha kita ke Atisadi Pamkara atau ke daerah yang lain, atau Hindu. Kita macam-macam Pak, termasuk tokoh-tokoh agama Muslim. Kita berdialog untuk hal-hal yang faktual sekali gitu, tanpa ya menyinggung.
Oke, itu aja di lapangan yang kami lakukan. Oke, kalau tadi kan bicara dia, tapi kalau untuk kira-kira untuk kegiatan bersamanya ada nggak sih Pak? Tadi kan dialog, dia kan dialog terkait kegiatan faktual ya, lintas agama ya, pasti itu kan ada, kalau nggak salah ada FKUB juga biasa ya Pak ya, Dinami Forum FKUB lah. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan bersamanya itu sejauh ini ada nggak sih Pak? Banyak sekali kalau kegiatan bersama itu. Untuk lintas agama, selama ini kita sering melakukan kerjasama dalam pemberian takjil oleh dengan gereja dan semua agama, termasuk Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Kita lakukan itu di Teluk Jakarta, bagi-bagi bagi mereka yang berpuasa pada bulan puasa. Oke, bentar lagi mau puasa ya. Iya. Tapi ini saya juga lagi puasa nih. Bagaimana puasa? Dapat takjil juga dong. Putranya pantang lapar deh. Mau tanya nih, untuk kegiatan HAAK ini apa disub lagi kan ke wilayah atau lingkungan supaya melakukan ini juga ke hal yang paling kecil mendasar, misalnya kita sebagai umat Katolik juga ikut terlibat di masyarakat di RT misalnya seperti apa? Apakah seperti itu juga HAAK meninjau kita sampai ke arah situ? Dapat kami jelaskan untuk HAAK di lingkungan itu kita bentuk. Jadi ada beberapa kita sarankan sebetulnya ya untuk lingkungan kita masing-masing kalau bisa duduk di pengurusan RT atau RW. Dan itu memang ada, dan kita ada satu macam grup RT RW, mereka yang aktif di lingkungan, gitu. Ini kita kurang paham ya sampai sebegitunya gereja memikirkan hal sampai yang paling dasar seperti itu. RT RW. Coba ikut aktif di mana? Di RT apa di? Saya aktif di ya. PKK. Ke PKK tuh ibu-ibu ya, ibu ya Pak gitu. Kalau saya juga ya sebelumnya itu sekretaris RW pernah, kemudian ketua RT juga ya pernah gitu. Ketua RT. Tapi biasanya kalau umat Katolik ya, biasanya itu paling sering dikasih jadi bendahara. Betul. Dan di kepemimpinan saya, ya memang bendahara saya juga Katolik. Satu RT kita kebetulan ya ada juga. Tapi harusnya Pak Zornik ini masuk grup RT RW harusnya. Saya nggak lihat gitu loh. Dari gereja udah ditinjau seperti itu, kemudian sudah ada aksi nyatanya memang ya. Sudah. Iya. Jadi sesuai dengan yang tagline-nya yang uskup kita dulu tuh, aku lupa namanya. Apa ya? Yang 100% Katolik. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dharma Remaja. Julius. Ya, Julius Dharma Remaja. Kan yang malam gitu loh. Kok jadi lupa kita ya? Yang ada bilang Sugia. Ya kan kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, tadi kan dari tingkat-tingkat RT dan kadang mungkin kayak kalau di tingkat kalau bapak-bapak ibu mungkin bisa gitu masuk ke pengurusan. Karena kalau saya ini yang masih muda, bisa di itu ya Pak ya, yang pemuda tuh bisa. Karang Taruna bisa. Nah, ini di tempat saya udah nggak ada Kalau gitu nyalek aja. Tapi nyalek karena itu masih begitu pembahasan negara ya. Masuk dong ya Pak ya. Bisa. Yang penting itu ada kontribusi di masyarakat. Betul. Itu yang penting. Bagaimana jalannya? Nggak harus RT RW juga. Banyak Karang Taruna itu di Posyandu. Biasa boleh. Dan banyak beberapa ada warga kita juga aktif di Posyandu. Oke. Jadi benar-benar udah langsung aktual ya. Betul. Banyak cara ya Pak ya untuk kehidupan berbangsa bernegara yang bisa kita lakukan di masyarakat. Nah, selama ini ada nggak sih Pak kendala yang ditemukan terus solusinya tuh apa saat kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan HAAK ini? Oke. Kalau kendala sih sebetulnya nggak terlalu banyak ya. Kendala itu rata-rata hubungannya orang yang ditemui tidak ada. Gitu-begitu saja sih sebetulnya. Tapi hambatan sangat berat gitu sama sekali tidak ada.
lancar-lancar saja. Amin. Nah, jadi siapapun kita temuin, mereka open menerima kita di tim HK. Kita jelaskan siapa kita, dan mereka pasti menyambut dengan baik. Ya, tujuannya lintas agama untuk kerukunan sih Pak. Betul. Artinya sebenarnya di tingkat-tingkat sebenarnya hampir semua agama pada dasarnya itu semua toleran kok dan terbuka untuk kita berdialog ya. Kadang hanya ada oknum-oknum aja berarti ya. Gitu. Kuncinya cuma satu, dialog. Nah, dengan dialog semua masalah nggak ada. Saling menghargai. Berkomunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting. Nah, bicara tentang secara faktual kejadian sekarang, tukar pikiran, nah itu jauh lebih baik. Jadi kita jadinya membaur. Benar-benar. Banyak sih. Tapi kayak kemarin contoh pada saat yang pemilu kemarin juga banyak. Kayak umat-umat kita juga yang jadi petugas KPPS. Yang kita sarankan sampai jam 1 pagi, jam 3 pagi itu bentuk kita kehidupan bangsa dan negara ya. Kita jadi sebagai warga Katolik pun juga kita bisa ikut terlibat. Jadi nggak perlu lagi kadang kan contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin kadang saya refleksi sama diri saya sendiri aja. Kadang kita kadang tuh risih mungkin ya. Mungkin risih itu dalam artian kalau saya mungkin karena masih muda, karena kalaupun ikut kegiatan kadang banyak bawa-bapak misalkan itu satu. Yang kedua misalkan kadang kita jadi minoritas dalam quote-unquote dalam hal seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan halangan. Kalau sebenarnya karena pada dasarnya ketika kita kegiatan pun nggak ada melihat latar belakang agama usia itu nggak ada gitu. Selama kita mau punya tujuan yang sama buat kegiatan, kita contoh kan kalau paling simpel kayak gotong royong, ya kan, kerja bakti di mana di RT ya ikut aja karena kan kita kerja bakti nggak ada lihat agamanya siapa kan gitu ya. Tujuannya kebersihan kan Pak. Betul. Untuk pengembangan. Setuju. Untuk kedepannya nih kira-kira apa sih Pak kegiatannya dari HK ini? Oke. Program kegiatan HK biasanya kita buat dalam rencana tahunan yang diajukan ke paroki. Biasanya seperti itu. Kemudian, tapi satu hal yang kami nggak pernah lupakan itu dan itu terus berlangsung itu adalah dialog. Sekecil apapun dialog dengan tokoh agama orang lain, yang lain itu sangat bermanfaat. Paling tidak dia mengenal Katolik. Yang kita ketengahkan sekarang lah budi-budi Katolik, merendah. Mereka juga salut. Nah, itu yang terjadi di lapangan yang kami perhatikan. Satu hal yang paling menarik waktu itu selama saya di HK, ketika kita membagikan taksil, itu tidak hanya satu agama yang di situ, Muslim pun ikut, semua agama, termasuk Konghucu. Kita bagi sekian ribu paket waktu itu. Dan penyelenggaranya itu semacam Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Tangerang. Gede ya, kita besar. Bersatu di sana. Kita bagi-bagi di jalan untuk mereka yang berpuasa. Dan kita memang disebut, sembilan Katolik. Orang Katolik sudah datang. Nah, itu kebanggaan kita di lapangan sebetulnya. Dan kita bakal saling mengenal dengan tokoh-tokoh agama yang lain di saat itu juga. Betul. Jadi kalau ikut masuk kan enak tuh, nggak dituduh macam-macam ya, nggak ada latihan. Iya. Ngapain nih satu orang? Itu untungnya kita sebagai umat Katolik gereja sampai menyediakan wadah seperti ini loh, hebat banget. Thank you, mantap, luar biasa Pak Sembiri, thank you buat sharing-sharing banyak jadi menginspirasi ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan bolehlah kita diajak atau kalau misalnya umat mau diajak lebih banyak. Jadi tidak hanya mungkin dari teman-teman HK tapi umat-umat lain ketika misalnya contoh tadi mau bagi-bagi tajil dan segala macam kita juga bisa merasakan. Iya boleh. Kalau putra saya pikir itu salah satu aksi nyata yang perlu dan harus itu diikuti di paroki kita. Itu untuk kesehatan kemasyarakatan. Bahwasanya di paroki kita juga itu selalu ada rutin loh. Apa itu Pak? Iya, buat putra paling cocok ini harus menjadi partisipan donor darah. Kalau
itu saya selalu Pak. Saya donor darah. Oh gitu. Tidak pernah lewat. Gitu. Yes. Hebat, aksi nyata. Iya. Itu aksi nyata itu. Itu salah satu itu. Kalau bisa donor lemak sekalian saya mau kasih. Kalau boleh ya. Ya, berarti darah putra bisa saja udah ke mana ya? Udah tersalurkan ke orang-orang yang itu segala macam ya. Betul. Tanpa pandang agama kan. Betul. Darah itu kan tidak kenal itu salah satu. Betul. Wah. Oh, ternyata banyak ya donor darah untuk ini. Iya. Saya bangga sebagai pendonor. Cuman masih jauh nih, belum 100 kali nih. Belum bisa makan anak presiden. Pak F, terakhir kira-kira apa yang perlu kita tekankan lagi atau samarikan lagi terkait pertemuan APP keempat ini terhadap Helena? Ya memang dari pujangga gereja kita ya, itu bisa kita katakanlah para paus ya. Ini termasuk itu kalau kita lihat dalam dokumen gereja kita ya, itu perihal mengenai ajaran sosial gereja itu yang di launching oleh Paus Yohanes Paulus II itu mengenai ya Centesimus Annus ya. Ya Centesimus Annus. Itu bagaimana di situ mengajarkan ya pentingnya perhatian daripada masyarakat warga Katolik ini terhadap termasuk ya kehidupan sosial perekonomian dan termasuk juga perihal mengenai hak asasi manusia, keadilan sosial dan seterusnya. Itu sangat penting sekali. Artinya kalau itu bisa dicapai, itu berarti dia itu memperhatikan yang namanya penghormatan martabat manusia. Ya. Karena itu paling penting sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bagaimana pribadi lepas pribadi terlebih dahulu bisa terjangkau. Dan saya kalau mendengar Bapak Paus Yohanes Paulus II, saya itu memang betul-betul sangat sulit untuk melupakan beliau ini. Karena memang beliau inilah satu-satunya paus yang menurut saya ini pernah datang ke Indonesia tahun 1988-89. Saya masih Saya pada waktu itu kebetulan masih kuliah di USU. Dia datang ke Medan. Saya seksi keamanan pada waktu itu termasuk punya brigade begini. Beliau lewat depan saya. Itu melihat dari dekat seperti itu ya. Dari yang beliau tadi belum santo sekarang sudah santo ya. Santo. Ya memang ya ajaran-ajaran beliau itu betul-betul kita itu harus keluar gitu. Bagaimana perhatian untuk meningkatkan martabat manusia itu, bagaimana termasuk juga pencetusan mengenai solidaritas dan subsidiaritas ini, itu juga yang didengungkan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II itu. Jadi kalau Putra tadi udah sampai kepada pertanyaan bagaimana mengenai konklusinya, ya memang kita harus perhatikan bagaimana kita itu sebagai pribadi haruslah menjadi pribadi yang supaya bisa menjadi penyalur takjil seperti tadi itu harus bagaimana? Tentunya harus ada rendah hati. Kalau kita tadi udah seorang yang katakanlah yang notabene kita punya jabatan yang tinggi seperti Bapak ini sebagai lawyer yang luar biasa levelnya, dia mau ke situ kan karena apa? Karena ada kerendahan hati itu. Betul. Dengan kerendahan hati itu bisa menjadikan kita sebagai pembawa damai. Kalau damai sudah bisa kita tuangkan, aman lah ini. Terjadilah di situ perubahan diri kita yang bisa nantinya mengubah bangsa, sehingga dengan yang kita implementasikan sebagai alat daripada untuk peningkatan membangun kesejahteraan bersama itu sebetulnya solidaritas dan subsidiaritas ini. Target utamanya adalah untuk kesejahteraan daripada kesejahteraan bersama umat manusia. Dengan solidaritas dan subsidiaritas ini alat untuk bisa masuk ke implementasi daripada hal tersebut ya. Jadi makanya dalam KAJ kita juga bisa katakan ini sangat luar biasa untuk tema-temanya, seperti di tahun 2022 itu mengangkat ya penghormatan martabat manusia. Kemudian ditingkatkan lagi ke tahun 2023 itu temanya itu adalah kesejahteraan bersama. Dan tahun sekarang 2024 ini adalah solidaritas dan subsidiaritas. Yang keseluruhan itu akan bisa kita jalankan apabila pribadi-pribadi yang mau berubah tadi atau bertobat tadi itu dengan segala kerendahan hati mau dipakai untuk menjadi pembawa damai. Nah, sehingga bisa masuk ke seluruh
lapisan-lapisan masyarakat tadi, dari lapisan yang paling kecil bisalah terwujud nanti untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu semakin terjamin gitu. Kira-kira seperti itu, Mas Putra. Nah, aku juga punya ini nih, permintaan ke Pak Sembiring. Cuma minta kan dari tadi dijelaskan. Coba dong Pak, tolong dikasih motivasi nih buat umat Santa Helena supaya itu kenapa sih penting kita loh untuk ngambil peran di masyarakat. Tolong Pak, motivasinya diberikan kepada umat. Nah, jadi begini, kami DHK bergerak dalam koridor hubungan dengan masyarakat. Ya, jadi dalam hal ini kami selalu menghimbau kepada umat agar bisa mengambil bagian di masyarakat. Entah itu jadi ketua RW, entah ketua RT atau kepengurusan RT RW di Posyandu dan Karang Taruna. Dengan demikian orang akan mengenal Katolik. Apa itu Katolik? Nah, inilah orangnya. Jadi kita berbuat itu dengan ucapan dan perbuatan kita. Enggak hanya bicara tentang ngomong-ngomong saja, tetapi dengan perbuatan kita. Dengan perbuatan kita, orang akan pasti bisa membedakan mana Katolik, mana tidak Katolik. Itu yang saya himbau kepada saudara-saudara kita yang hormat di Helena ini. Seperti Injil berjalan ya. Ya, Injil berjalan. Tunjukkan kita itu Katolik. Dan itu kan praktekkan di lapangan. Praktis tidak ada masalah. Mereka selalu terima dengan tangan terbuka. Ini loh Katolik. Gitu. Dasarnya itu tadi. Ya, Anda dan saya adalah satu. Anda dan saya adalah satu. Hubungannya ke negara ya jelas. Kita ada persatuan. Tidak beda-bedakan. Persatuan Indonesia. Itulah sila ketiga itu. Dasarnya dari situ. Nah, kita mengarah ke arah situ. Jadi kita tidak usah beda-bedakan lagi. Nah, kita adalah satu. Udah. Jalankan. Bina hubungan baik sama orang lain. Itu yang penting. Setuju Pak. Jadi ya, sebagai umat Katolik nih dengan tema APP kita yang keempat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dipaksa untuk ikut turut serta ya, ambil peranan di masyarakat. Sekecil apapun, minimal kalau nggak ngejabat jadi warga yang baik. Itu aja udah cukup ya Pak ya. Nggak menjengkelkan lah ya. Gampang diurus. Bayar iuran tepat waktu. Minimal itu deh, kalau nggak ngambil jabatan ya Pak yang gampang diurus. Gampang diurus, kita jadi umat warga yang gampang diurus. Itu yang bisa membedakan. Betul. Setuju Pak. Luar biasa sekali ya, sharing-sharing dari Pak Effendi, Pak Sembiring. Pak Sembiring juga bagaimana kita memahami satu perikop terkait Saulus yang bertobat, dan juga bagaimana pengalaman dari Pak Sembiring terkait dalam kegiatannya di hubungan antaragama dan masyarakatan, yang harapannya dalam konteks kita APP keempat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa terus benar-benar melakukan pertobatan dan betul-betul mau hadir dan mau berdampak dan aktif dalam masyarakat, minimal dalam lingkungan masyarakat. Betul. Di sekitar kita. Aksi nyata. Sekali lagi thank you Pak Effendi, terima kasih Pak Sembiring dan sharingnya. Semoga benar-benar memberikan satu pencerahan buat kita. Ya, terima kasih buat umat Santa Helena. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, di like dan di share ya, untuk dibagikan kepada umat-umat yang lainnya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Putra dan saya Eva. Kita pamit undur diri. See ya. Bye bye.